Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rini. Wah, Bu Rini, lama nih kita nggak bertemu. Bagaimana kabar Bu Iya. Rini hari ini? Baik Bu Ari, alhamdulillah lebih baik dari hari kemarin. Ya, Bu tampaknya Ari, sudah fresh ya. iya alhamdulillah. Bu Ari ada waktu hari ini Bu Ari? Alhamdulillah nih setelah jam selesai, saya hari ini ada waktu. Ada apa ya Bu Rini ya? Saya pengen sharing nih Bu Ari, boleh kan Bu Ari? Oh iya, sharing tentang apa Bu Rini? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya, tentang beberapa murid saya nih Bu Ari. Jadi di minggu-minggu sebelum minggu ini ya Bu Ari ya, saya itu menemukan beberapa siswa itu kurang termotivasi di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran saya. Saya kebetulan kan ngajar di SMK Bu Ari, mayoritas kan anaknya kan laki-laki gitu. Jadi mereka itu kalau dengar bahasa Inggris itu seolah mereka mengartikan bahwa wah menghafal bahasa Inggris itu tidak mudah, jadi sulit buat mereka. Jadi mereka kurang termotivasi dalam belajar, khususnya di hal bahasa Inggris. Syukur sih Bu Ari, tidak semuanya dalam satu kelas itu, hanya beberapa anak atau beberapa siswa. Nah, saya pengen sharing nih Bu Ari, kenapa ya anak-anak kalau di mapel bahasa Inggris itu mereka berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah gitu Bu Ari, jadi kurang termotivasi dalam belajar. Ya, baik Bu Rini. Tadi Bu Rini sudah menceritakan ada beberapa siswa yang Bu Rini yang kurang semangat ketika pembelajaran bahasa Inggris dan jarang mengerjakan tugas sehingga menyebabkan nilai mereka menurun. Apakah Ibu Rini sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan salah satu siswa Bu Ari, dan mereka itu beralasan bahwa bahasa Inggris itu susah, menambah kosakata aja susah Bu, apalagi membuat satu paragraf atau membuat satu kalimat. Merangkai kata itu buat mereka berat Bu Ari. Nah, menurut Bu Rini, mengapa sih mereka tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Kalau menurut saya nih, sesuai dari pengalaman ketika saya mengajar di dalam kelas Bu Ari, mereka itu lebih tertarik menggunakan HP-nya gitu, dan mereka itu sepertinya harus banyak bergerak daripada membaca Bu Ari. Jadi ada beberapa anak yang di situ itu kalau membaca itu malas banget, katanya kalau membaca tuh ngantuk gitu Bu Ari. Jadi ada beberapa yang anak-anak memang di situ tuh sukanya memang bergerak, dan mereka itu lebih tertarik dengan HP-nya Bu Ari. Nah, Bu Rini, dari cerita yang Bu Rini yang setelah Bu Rini sampaikan, kira-kira kondisi ideal apa sih yang Bu Rini harapkan dari siswanya Bu Rini tersebut? Saya sebagai guru mapel bahasa Inggris Bu, saya menginginkan anak-anak itu tidak tidak apa ya Bu ya, tidak boring lah di dalam kelas. Mereka itu tetap semangat lah belajar meskipun bahasa Inggris itu di dalam benak mereka itu sulit gitu. Saya pengen mereka itu semangat aja dulu, seneng aja dulu sama mata pelajaran bahasa Inggris gitu Bu Ari. Jadi setelah mereka enjoy di dalam kelas, tentunya akan ada harapan lagi Bu Ari dalam benak saya. Jadi mereka bisa meningkatkan kualitas speaking mereka, mereka juga bisa meningkatkan nilai di mata pelajaran bahasa Inggris khususnya Bu Ari. Ya, jadi di sini Bu Rini mencoba untuk memotivasi anak-anaknya, murid-muridnya Bu Rini di kelas, supaya udah kamu semangat dulu aja. Kalau kamu semangat, pasti kamu akan menyukai pelajaran bahasa Inggris tersebut. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi anak-anak Bu Rini agar menyukai bahasa Inggris? Oke, kemarin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu strategi Bu Ari. Sepertinya, mungkin strategi ini strategi awal saya.
itu sepertinya saya harus mengubah gaya belajar atau gaya metode mengajar saya, sehingga saya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, Bu Ari. Saya mencoba untuk bisa meng mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu Ari. Jadi ada beberapa kelompok di situ yang nantinya akan saya buat satu kelompok gaya belajar dengan gaya belajar audio. Kemudian nanti ada satu kelompok gaya belajarnya dengan visual, dan kemudian nanti saya akan mencoba satu kelompok di situ dengan gaya belajar kinestetik. Jadi saya mencoba memberikan ruang bagi anak-anak yang kurang suka membaca, jadi dengan kinestetik banyak bergerak. Nah, dengan banyak bergerak itu akan saya fasilitasi dengan beberapa game, Bu Ari. Kemudian untuk yang gaya belajar audio itu beberapa anak saya mencoba untuk memberikan satu treatment di situ, anak-anak itu mendengarkan satu lagu dengan materi beberapa lagu yang mereka sukai atau musik gitu, Bu Ari. Kemudian yang visual di situ nanti saya akan menyediakan satu video mungkin, Bu Ari. Jadi itu strategi yang masih muncul nih untuk saat ini, Bu Ari. Jadi saya memberikan ruang buat mereka untuk bisa melakukan sesuai dengan motivasi mereka belajar gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Rini ya. Bu Rini sudah berusaha menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid-muridnya ya. Bu Rini sudah mengelompokkan anak-anak sesuai dengan profil belajar mereka, ada yang audio, visual, kinestetik, dan Bu Rini sudah memberikan mereka treatment sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Ada yang Bu Rini berikan lagu, game, permainan, bahkan ada yang di-setelkan video. Luar biasa sekali Bu Rini yang telah Bu Rini lakukan. Nah, dari metode yang sudah Bu Rini lakukan tersebut, kalau Bu Rini mau memberi rating nih atau skala nih dari 1 sampai 10, menurut Bu Rini seberapa besar sih tingkat keberhasilan Bu Rini dalam menggunakan metode tersebut? Dari awal saya menggunakan metode yang sebelumnya nih Bu Ari, sebelum saya menggunakan metode diferensiasi, karena saya kan kenapa sih saya berpindah nih dari metode yang awal ke metode yang akhirnya menentukan dengan gaya belajar anak-anak, itu kan karena ada anak-anak yang kurang termotivasi. Nah, justru dari permasalahan yang saya dapatkan itu, saya mampu menemukan satu metode tersebut Bu Ari, dan alhamdulillah kalau dari skala 1 sampai 10 saya mendapatkan di situ peningkatan ke 3 peningkatan Bu Ari. Yang awalnya saya di situ saya ratingnya 6, sekarang alhamdulillah rating 9 itu di skalanya Bu Ari. Menurut saya mereka sudah cukup tertarik karena memang di anak-anak di SMK, khususnya anak-anak mesin, itu memang anak-anak yang banyak gaya belajarnya di mayoritas dengan anak-anak gaya belajar kinestetik. Nah, selama ini saya hanya menyediakan gaya belajar di visual dan audio. Saya tidak mau berpikir bahwa ternyata di situ anak-anak itu mayoritas membutuhkan gaya belajar kinestetik. Alhamdulillah Bu Ari, dari penelitian yang 3 skala itu saya semakin bersemangat menggunakan metode sesuai dengan gaya belajar anak-anak itu Bu Ari. Oke, keren sekali Bu Rini. Jadi setelah Bu Rini mengubah metode pembelajarannya, Bu Rini cenderung memberikan tugas sesuai dengan profil belajar mereka, anak-anak semakin meningkat hasil belajarnya ya, bahkan langsung naik 3 rating nih dari skala 6 sekarang bisa menjadi skala 10. Keren Bu Rini. Nah, sekarang selanjutnya dalam melaksanakan metode tersebut, siapa saja sih yang biasanya membantu Bu Rini dalam menyusun dan melaksanakan rencana-rencana atau metode-metode yang Bu Rini lakukan selama Bu Rini bertahun mungkin? Oke. Untuk beberapa rekan itu banyak yang membantu Bu Ari, dan khususnya di sini saya selalu berkolaborasi. Yang tidak lupa yang paling utama di sini berkolaborasi dengan wali kelas Bu Ari. Kalau di SMK, di STM itu saya tidak bisa langsung berkolaborasi dengan orang tua. Jadi saya melalui wali kelas atau BK, kemudian saya berkomunikasi secara intensif untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Saya mencoba untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana
gaya belajar anak-anak di rumah. Jadi saya juga banyak komunikasi dengan wali kelas dan BK untuk bisa menyampaikan pesan saya, atau bahkan ada salah satu anak yang memang saya ajak komunikasi intens langsung gitu Bu Ari, itu bersama orang tua dan anaknya langsung gitu Bu Ari. Jadi anak-anak itu lebih termotivasi jika orang tuanya mampu kerjasama dengan sekolah, mampu berkolaborasi dengan gurunya gitu Bu Ari. Wah, keren nih ya. Jadi walaupun Bu Rini sebagai guru mata pelajaran, tapi Bu Rini masih bisa melaksanakan komunikasi dengan orang tua ya. Tentunya saja dibantu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Rekan sejawatnya di sini bisa dari wali kelas ya Bu Rini ya, bisa dengan guru BK. Dengan komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa diharapkan orang tua pun tahu bagaimana kondisi anak di sekolah ya Bu Rini ya. Baik Bu Ari. Iya. Kemudian setelah terlaksananya pembelajaran Bu Rini ini, kira-kira komitmen apa nih yang ingin Bu Rini lakukan agar rencana Bu Rini ini berjalan dengan baik? Saya akan selalu melaksanakan refleksi Bu Ari. Jadi refleksi ini akan selalu saya lakukan setiap setelah pembelajaran saya, setiap setelah proses pembelajaran di kelas saya gitu. Jadi supaya nanti saya bisa meningkatkan bagaimana nih proses yang saya lakukan, apakah di situ ada satu hal yang perlu dievaluasi sehingga saya bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Dan tentunya komitmen itu harus saya laksanakan setiap saya setelah masuk di pelajaran dan setelah selesai pelajaran supaya nanti anak-anak bisa termotivasi kembali belajar bahasa Inggris. Iya, keren sekali Bu Rini. Jadi penting banget ya refleksi itu. Refleksi tidak hanya dilakukan oleh guru, bahkan refleksi yang dilakukan oleh siswa sehingga komitmen yang terjadi akan berjalan berkesinambungan ya Bu Rini ya antara guru, siswa dengan orang tua. Baiklah Bu Rini, semoga rencananya Bu Rini ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Rini setelah kita berbincang sejenak tadi? Sangat menginspirasi ya Bu Ari ya. Saya mendapatkan satu metode di mana saya menemukan satu strategi yang saya sharing dengan Bu Ari. Ternyata strategi ini insya Allah akan menjadi strategi yang luar biasa yang mampu meningkatkan motivasi belajar khususnya untuk anak-anak saya Bu Ari. Jadi terima kasih atas beberapa masukan dari Bu Ari, terima kasih atas beberapa inspirasi strategi dari Bu Ari. Hari ini luar biasa nih Bu Ari. Hari ini saya mendapatkan satu semangat baru, spirit baru. Itu ya Bu Ari ya. Jadi atas kesempatan yang diberikan Bu Ari, akhirnya saya bisa mendapatkan satu penyegaran nih Bu Ari untuk bagaimana saya bisa mengubah cara belajar di kelas supaya anak termotivasi. Ya, syukurlah ya Bu Rini kalau begitu. Semoga sharing kita tadi ini kita sama-sama menemukan solusi agar anak-anak semakin termotivasi belajarnya. Kemudian Bu Rini, apakah ada hal lain yang ingin Bu Rini sampaikan? Saya kira sudah cukup Bu Ari. Oh, baik Bu Rini, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu Rini. Semoga kita bisa terus saling berbagi dan berjumpa di lain waktu ya Bu Rini ya. Iya, terima kasih atas waktunya untuk hari ini Bu Ari. Semoga besok lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Oke Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rini. Terima kasih juga.